Gempa magnitudo 2,3 guncang barat daya Kulon Progo, Kamis, 10 Oktober 2024. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,3 mengguncang wilayah barat daya Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 12.53 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak pada koordinat 8,11 derajat lintang selatan dan 109,95 derajat bujur timur, sekitar 40 km dari barat daya Kulon Progo, dengan kedalaman gempa mencapai 73 km di bawah permukaan laut. Menurut informasi yang dirilis oleh BMKG, data ini bersifat sementara dan masih bisa berubah dengan adanya pengumpulan data yang lebih lengkap. Gempa dengan magnitudo 2,3 termasuk dalam kategori gempa kecil yang biasanya tidak dirasakan oleh masyarakat di permukaan, terutama karena kedalamannya yang cukup signifikan. Sejauh ini, tidak ada laporan mengenai kerusakan bangunan atau korban jiwa akibat gempa ini. BMKG menegaskan bahwa tidak ada potensi tsunami akibat gempa tersebut, mengingat kekuatan gempanya yang relatif kecil dan pusat gempa yang berada cukup dalam. Gempa di wilayah selatan Jawa, khususnya DIY, merupakan fenomena yang cukup sering terjadi akibat aktivitas lempeng tektonik di kawasan ini. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi dari sumber resmi BMKG agar tidak terpengaruh oleh berita yang belum tentu benar. Gempa besar megatrust ancam 4 wilayah di Jawa Tengah, apakah benar? Sebuah unggahan video di TikTok menarasikan 4 wilayah di Jawa Tengah, Jateng, akan terdampak besar gempa megatrust yaitu Cilacap, Wonogiri, Kebumen, dan Purworejo. Unggahan lain dengan narasi serupa juga menyebutkan hingga 12 wilayah Jateng akan terdampak megatrust. Namun, benarkah 4 wilayah tersebut akan terdampak gempa besar megatrust? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menjelaskan dalam Instagram resminya tentang potensi megatrust yang meresahkan masyarakat. BMKG menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari BMKG dan tidak memiliki dasar ilmiah yang valid. Sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertugas memantau aktivitas gempa bumi dan memberikan peringatan dini tsunami, BMKG selalu menyampaikan informasi yang berdasarkan data ilmiah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak resmi dan tidak bertanggung jawab. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai gempa bumi, tsunami, dan potensi bencana lainnya, kami sarankan masyarakat selalu merujuk pada sumber resmi seperti website BMKG atau aplikasi mobile info BMKG. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti instruksi dari pemerintah setempat dalam penanganan bencana, namun tidak perlu panik terhadap berita yang belum jelas kebenarannya. Berikut ini prediksi dari BMKG terkait gempa megatrust yang bisa memicu terjadinya tsunami di Indonesia, ini waktu dan lokasinya. Gempa besar yang dikenal sebagai megatrust, yang diduga mengancam Indonesia baru-baru ini, menjadi topik hangat di berbagai platform, termasuk viral di TikTok dan media sosial lainnya. Kabar mengenai gempa ini, yang berpotensi memicu tsunami dahsyat, menyebar setelah terjadinya gempa besar berkekuatan 7,1 skala Richter di Jepang, tepatnya di Pulau Kyushu, pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu. Di zona megatrust ini, terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Gempa besar yang terjadi 2 minggu lalu dikhawatirkan dapat menjadi pemicu gempa dahsyat berikutnya di sistem tunjaman Nankai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan bahwa kekhawatiran para ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai serupa dengan kekhawatiran yang dirasakan para ilmuwan di Indonesia. Di Indonesia, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah seismic gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Gempa di kedua segmen megatrust ini hanya tinggal menunggu waktu, mengingat kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar, kata Daryono dalam pernyataan resminya beberapa saat lalu. Sebagai langkah mitigasi, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, pemrosesan, dan penyebaran informasi gempa serta peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat.
Daryono juga menjelaskan bahwa jika gempa besar benar-benar terjadi di megatrust Nankai, kemungkinan besar hal ini akan memicu tsunami, karena setiap gempa besar dan dangkal di zona megatrust berpotensi menyebabkan patahan dengan mekanisme naik, thrust fault, yang dapat mengganggu kolom air laut, memicu terjadinya tsunami. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah jika gempa megatrust besar terjadi, hal tersebut akan mempengaruhi lempeng tektonik di Indonesia? Jawabannya adalah, jika terjadi gempa besar di megatrust Nankai, deformasi batuan skala besar yang terjadi dipastikan tidak akan berdampak pada sistem lempeng tektonik di Indonesia. Jaraknya yang sangat jauh serta biasanya dinamika tektonik yang terjadi hanya berdampak pada skala lokal hingga regional pada sistem tunjaman Nankai, jelas Daryono. Meskipun demikian, tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga ke wilayah Indonesia, sehingga hal ini perlu kita waspadai, tambahnya. Meski demikian, Daryono menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena apa yang terjadi di Jepang dapat dipantau secara real-time dan dianalisis dengan cepat. Menurut Daryono, BMKG dapat memodelkan tsunami yang mungkin terjadi dan dampaknya menggunakan sistem INATWS, Indonesia Tsunami Early Warning System, sehingga BMKG akan segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian utara Indonesia. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Magnitudo 2,6 guncang barat daya Bantul, Kamis, 10 Oktober 2024. Pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 1.33 WIB, gempa dengan magnitudo 2,6 terjadi di wilayah barat daya Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Lokasi gempa berada pada koordinat 8,56 derajat lintang selatan dan 110,24 derajat bujur timur, dengan pusat gempa terletak sekitar 74 km di barat daya Bantul. Gempa ini terjadi di kedalaman 78 km menurut data yang dirilis oleh BMKG. Sebagaimana informasi yang diberikan BMKG, hasil analisis ini bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan pemutakhiran data yang lebih lengkap. Gempa dengan kekuatan magnitudo 2,6 termasuk dalam kategori gempa kecil yang umumnya tidak menimbulkan kerusakan signifikan di permukaan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir terhadap potensi gempa susulan yang besar, mengingat magnitudo dan kedalaman gempa ini. Aktivitas gempa ini merupakan bagian dari rangkaian pergerakan lempeng tektonik di wilayah selatan Pulau Jawa yang memang dikenal aktif secara seismik. BMKG akan terus melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap aktivitas seismik di wilayah ini dan memberikan pembaruan informasi jika diperlukan. Gempa yang terjadi di kedalaman seperti ini biasanya tidak menyebabkan getaran yang dirasakan secara signifikan di permukaan. Meski demikian, masyarakat di sekitar Bantul dan wilayah sekitarnya tetap diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi gempa lainnya. Gempa magnitudo 5,2 guncang barat laut Halmahera Barat, Kamis, 10 Oktober 2024. Gempa bumi dengan magnitudo 5,2 terjadi di wilayah barat laut Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Kamis, 10 Oktober 2024,
pukul 14.22 waktu Indonesia Barat. Lokasi pusat gempa berada pada koordinat 1,93 derajat lintang utara dan 127,08 derajat bujur timur, dengan jarak sekitar 85 km dari barat laut Halmahera Barat. Gempa ini terjadi pada kedalaman 82 km. Menurut informasi dari BMKG, data ini masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dengan pengumpulan data yang lebih lengkap. Dengan kekuatan gempa sebesar 5,2 dan kedalaman yang cukup dalam, potensi dampak di permukaan cenderung lebih terbatas, namun bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah epicentrum. Sejauh ini, tidak ada laporan resmi terkait kerusakan infrastruktur atau korban jiwa akibat gempa ini. BMKG juga memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami, mengingat lokasinya dan besarnya kekuatan gempa. Wilayah Halmahera dan sekitarnya sering mengalami gempa bumi karena berada di kawasan yang aktif secara tektonik. Hal ini disebabkan oleh pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang terus bergerak di wilayah tersebut. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada, serta selalu mengikuti informasi terbaru dari BMKG untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut terkait aktivitas seismik di wilayah ini. Gempa dengan kedalaman 82 km biasanya tidak menimbulkan kerusakan yang besar, namun tetap penting bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi potensi gempa-gempa yang lain. BMKG akan terus memantau aktivitas seismik dan memberikan pembaruan informasi jika diperlukan. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara.